Apa kabar semua? Oh, anak muda kok ditanya apa kabar? Apa kabar semua? Baik, sehat semua? Sehat? Oke, hari ini tadi kita belajar, kita sudah lihat ya pengumuman di grup, judulnya adalah boundaries. Siapa yang tahu tentang boundaries? Boundaries itu apa sih? Batasan atau batas itu boundaries. Ya, ini tuh berbicara tentang hal yang penting buat kita semua. Untuk itu saya mau minta 3 orang untuk maju ke depan, 1 kecil, 2 yang tanggung-tanggung begitu dulu. Oke? Oke, sekarang saya tunjuk loh kalau nggak tampil. Kalau nggak maju, cowok aja. Cowok aja. Ayo. Nah, tuh bertiga tuh. Nggak apa-apa, nanti sebentar lagi ada lagi. Oke, ke sini ya. Oke, sini Mehmet sini. Kok Mehmet sih? Aku nggak mau panggil kamu Mehmet. Matthew sini. Wong saya tuh tanya, kenapa dia dipanggil Mehmet, dia juga nggak tahu. Nah, makanya saya nggak mau panggil dia Mehmet. Oke, sekarang ini ya. Mehmet Tuhan Yesus. Saya lagi ngomong nggak mau panggil dia Mehmet, kok kenapa kebiasaan jadi Mehmet. Gara-gara kalian sih panggil Mehmet, teman-temannya tuh. Matthew. Oke, Matthew ada di sini. Nah, sekarang kamu berdiri di sini. Di sini, mepet sini, mepet. Nah, stop. Oke ya. Oke. Sekarang Alek Poluk maju ke sini. Alek Poluk dorong Matthew sampai Matthew bukan jatuh gini ya, pokoknya sampai Matthew keluar dari ini, ya. Oke, Matthew bertahan. Oke. Loh, belum. Siap-siap dulu, pasang kuda-kuda dulu Matthew. Oke? 1, 2, 3. Iya. Nah, ya kan? Oke. Belum selesai. Dah kamu di situ Matthew. Oke. Sekarang dorong Matthew lagi. Sekarang 1, 2, 3. Dorong. Terus dorong. Terus dorong. Oke, stop. Saya sedang mempertunjukkan satu hal, bahwa manusia itu terbatas, betul nggak? Ya kan? Loh, Matthew nggak usah didorong, saya giniin jatuh pasti kan? Ya kan? Jatuh gitu, ya kan? Oke, terima kasih, tepuk tangan buat mereka. Nah, saya mau ngajarkan kepada kita bahwa kita itu terbatas. Hari ini kita belajar, sebenarnya banyak yang harus diajarkan tentang ini. Karena ini yang sekarang mulai terkikis di dunia kita. Orang tua maupun anak muda. Saya nggak mau setiap kali khotbah saya ngomong, generasi muda sekarang kayak gini, enggak. Yang tua sama. Jadi Tuhan selalu memberikan kepada manusia itu sebuah yang namanya batasan. Betul nggak? Sekarang yuk, nggak usah buka Alkitab, tapi di Taman Eden, Eden itu artinya, sudah pernah tahu? Yang bisa jawab, minggu depan saya kasih makan enak. Apa arti dari kata Eden? Berapa bulan yang lalu saya sudah jelaskan di gereja ini. Nggak tahu? Oke. Padahal yang jawab salah maupun benar besok minggu depan kita ada makanan. Apa? Place of happiness. Benar. Maksudnya adalah place of happiness. Tapi sebenarnya paling penting itu bukan place of happiness. Tapi Eden adalah spot of His presence.
atau titik di mana Tuhan hadir. Nah, di Taman Eden ada apa? Macam-macam. Oke, kalian bisa jawab itu. Tapi ada satu enggak larangan? Ada batas enggak? Ada batas. Oke, saya enggak mau mengomongkan tentang batasnya itu, tetapi saya mau ngomong seperti ini, bahwa di dalam place of happiness tadi, spot of his presence, itu pun ada batasan. Betul? Nah, kita bisa lihat bahwa batas itu, batas setiap manusia yang memiliki batas, makanya Tuhan memberikan batasan. Mengerti? Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu punya batas, maka Tuhan kasih batasan. Kita terbatas enggak? Terbatas. Nanti kita lihat ya betapa kita sangat terbatas. Nah, tapi batasan itu bukan untuk membawa manusia pada kehancuran, tapi membawa manusia pada perlindungan. Cara Tuhan untuk melindungi dan menjaga hidup kita agar tetap ada dalam tadi itu place of happiness, di mana itu adalah titik kehadiran Tuhan. Itu caranya Tuhan melindungi kita. Nah, banyak orang Kristen, muda, tua, anak-anak, lupa. Dan seringkali mengatakan bahwa banyak aturan. Nah, Om Syu sudah pernah ngajar ya, sering tak ucapkan ini. Kasih Tuhan menebus kita gratis enggak? Gratis, betul? Pengorbanannya di atas kayu salib membayar kita dosa-dosa kita, masa lalu kita. 1 Petrus pasal yang kedua juga ngomong yang seperti itu. Gratis enggak? Gratis. Tapi untuk hidup di dalam place of happiness tadi, spot of his presence tadi, ada syaratnya. Sekali lagi, pengorbanannya di atas kayu salib gratis buat kita. Keselamatan yang dia janjikan gratis buat kita. Betul? Betul? Nah, tapi untuk hidup di dalam dia, bersama dengan dia sepenuh, mendapat kepenuhan dan berkat. Kayak tadi loh lagunya tadi, lagu itu bagus loh. Saya dulu sering ulang-ulang lagu itu, karena untuk pagi hari paling enak denger lagu itu. Saat kau nangis Tuhan tahu, enak. Yang nyanyi Merlita Sidar Butar ya, betul ya. Suaranya kan agak manja-manja gimana gitu kan suaranya. Enak pagi-pagi dengerin itu, lagu itu enak. Tapi untuk kamu ada di situ, saat menangis Tuhan tahu, saat bersyukur, lah itu kan untuk ada di lagu itu ada syaratnya. Nah makanya syaratnya itu adalah sebenarnya yang disebut dengan batasan atau pagar. Betul? Nanti kita lihat satu-satu. 2 jam lagi. Jadi Tuhan membawa, kenapa kita perlu batasan dalam hidup itu? Kenapa coba? Karena manusia terbatas. Terbatas apanya? Tak sebut satu-satu aja ya, tak sebut satu-satu. Keinginannya terbatas. Will-nya terbatas, betul? Apalagi kekuatan terbatas ya. Apalagi emosinya terbatas. Tadi Matthew tadi cuma didorong. Coba Alek Poluk tadi memukulin kepalanya Matthew. Dia nggak senyum-senyum, dia balik mukul itu. Karena emosi terbatas, kemudian nafsunya terbatas. Betul nggak? Kadang kita ini nggak bisa nguasain nafsu, ya kan? Indomie 3, gitu. Pakai telur lagi, kasih sambal, cabai rawit, nah gitu. Ya kan,
Itu dalam hal makanan, ya kan? Dalam hal ambisi, banyak orang di luar yang punya ambisi kepengennya kaya terus, betul kan? Ya kan? Sekarang ini banyak artis-artis kan, lagi banyak artis-artis bener gak? Yang waduh kepengen seperti Raffi Ahmad gitu. Kita nggak pernah tahu loh, Raffi Ahmad itu kaya nggak cuma membalikkan tangan loh. Dia punya histori yang luar biasa, dia manajemennya bagus banget. Sampai ketemu dengan orang-orang yang mempercayai seorang Raffi Ahmad untuk jadi pengusaha bersama. Sekarang dia punya, sepak bola punya, olahraga punya kan? Terus apalagi basket punya, itu olahraganya itu tuh. Entertainment punya, production house punya, bikin film ada. Usaha apa lagi gitu. Nah, manusia punya keterbatasan. Kadang malah keterbatasannya itu yang mengendalikan dia. Manusia punya batasan dalam pengendalian diri. Ya atau ya? Siapa yang kalau sudah main game bisa begini? Pasang alarm, pokoknya 1 jam. 1 jam berhenti, tak, berhenti. Ada yang gitu? Atau masih bisa lanjut nih, kurang sedikit, betul kan? Begitu misalnya yang ada di Pondok Menuai jam 10 tutup, jeret, handphone diambil, jeret, atau handphone matikan, jeret. Langsung marah. Karena memang kita bukan orang yang bisa mengendalikan diri. Ada banyak orang dikatakan tidak kuat. Marah kalau dikatakan, oh kamu tuh orang lemah. Ya, cowok-cowok dikatakan, oh kamu orang lemah. Enggak. Nah, tapi dalam mengendalikan diri aja kamu nggak bisa menang. Dulu saya ngomong sama teman saya begini. Saya punya teman, ngerokok terus. Rokok, nggak berhenti ngerokoknya. Saya bilang begini, kamu tuh sebenarnya orang paling lemah di dunia loh. Kenapa? Karena kamu nggak bisa mengendalikan hidupmu. Oh nggak bisa, bisa aku. Nah, kamu berhenti ngerokok nggak bisa. Oh itu beda, oh nggak beda nggak? Enggak kan? Mengendalikan diri dalam semua hal. Ya kan? Nah, apalagi? Saya tuliskan apa di sini? Pikiran. Keterbatasan kita mengendalikan pikiran kita, itulah kenapa Tuhan membuat batasan. Nah, iblis serang, Tuhan membawa hidup kita dalam garis nilai yang Dia tetapkan, tapi iblis ingin kita ada di luar. Ingat itu, ada garis di sini. Ada garis di sini. Ini yang tadi place of happiness. Ini hidup kita harusnya ada di sini. Ada dalam spot kehadiran Tuhan selalu. Tuhan mau, ini bukan cuma garis ya, kalau saya ngomong garis bukan cuma garis. Tapi ini sebenarnya bicara tentang banyak hal di sini, ini pagar. Ini ada pagarnya nih. Pagar mengelilingi semuanya. Dari zaman dulu, kalau orang punya tanah, mereka akan batasin. Walaupun itu tanahnya adalah tanah berpasir. Tapi mereka ada batasnya. Nah, batasan itu sangat kita butuhkan. Saya ingin kita belajar kenapa iblis serang kita. Iblis serang kita di area ini agar kita keluar dari garis yang Tuhan beri. Nah, ini kita belajar yuk. Apa yang dia serang? Iblis serang area-area ini. Ya, sambil diperhatikan ya. Yang pertama rasa aman. Ngalamin itu. Orang mau ngatain cabi, kamu cabi ya, kita tersinggung. Kita merasa kita dikatain gendut. Betul gak sih? Nah itu rasa amannya beda gitu kan. Saya bersyukur bahwa saya lahir dari lingkungan yang sehat. Maksudnya dalam rasa aman. Rasa aman dari sisi body, tubuh.
dari sisi tubuh. Ya, nanti ada rasa aman yang diserang dari sisi yang lain dalam hidup saya. Tapi dari sisi tubuh saya aman. Saya nggak pernah marah dikatain gendut. Serius saya nggak pernah marah. Bahkan papahnya yang anak Destiny tahu Bertrand, papahnya itu teman baik saya, manggil saya gendut sampai sekarang. Saya nggak pernah marah. Mungkin saya marah kalau saya dikatain dipanggilnya kurus. Tengkorak sini kamu. Wah itu saya marah itu mungkin. Tapi nggak pernah ada sih. Memang orang, karena matanya kan berarti benar kalau ngatain saya gendut gitu kan. Ngerti maksudnya? Tapi rasa aman ini dicabut, rasa aman dalam hidup saya dicabut karena masalah kekayaan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ngomong sama Joas begini, ngomong sama anak saya hari ini nggak ke gereja karena dia selama sekian tahun bersama Bertrand tidak pernah mengantar Bertrand bulu tangkis ini diajak pertandingan di Semarang. Jadi saya izinkan udahlah ini toh minggu ini terakhir, minggu depan dia udah berangkat. Saya ngomong begini. Papi itu dulu jual makanan di sekolah. Bawa kaleng roti isinya, mak tuh neneknya Joas yang buat, saya bawa. Saya nggak tahu ya waktu itu bagaimana cara mendidik mama saya, ibu saya, untuk membuat saya tidak minder. Santai aja saya. Bahkan saya bagi-bagikan sisa hasil penjualan hari itu ke teman-teman, saya bagi, siapa yang mau gitu. Nah, tapi di satu sisi ketika saya melihat orang lain yang lebih punya dan lebih cukup dari hidup saya mulai memundurkan langkah kaki saya. Nah itu berarti rasa aman kita dicabut tuh. Ini anak-anak, saya sampai nggak punya uang saku sampai SMA. Nggak ada uang saku yang seminggu sekian. Kalian kan kalau seminggu sekian nggak dikirimin beberapa dari kalian protes kan. Bahkan yang sedikit pun kalian nggak dikasih protes kan. Saya nggak bisa protes. Kalau kalian masih bisa makan, bersyukurlah. Jadi rasa aman dicabut. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah personality. Kepribadian kita itu diserang. Karakter kamu baik, kamu tidak baik. Kamu orang yang baik. Nanti dirusak lewat apa? Nanti kita akan lihat. Kemudian perilaku kita, ini diserang. Betul nggak? Bohong itu apa? Bohong itu perilaku kan? Tindakan kan? Nah ada orang yang kalau bohong itu sudah jadi gaya hidup. Serius loh. Lewat, dari mana? Wah, ke laundry gitu. Ada dari sekolah. Ngerti maksudnya? Jadi perilaku itu akan bawa kita pada kebiasaan itu, dan itulah yang akan membuat kita tidak akan hidup seperti yang Tuhan gariskan kalau area ini diserang. Contoh apa area ini? Kebiasaan. Kebiasaan apa? Masa nggak tahu? Kalian punya kebiasaan apa sih? Jangan meludah sembarang tempat, bukan ya maksudnya. Punya kebiasaan apa dalam hidup? Ayo, saya nggak sedang kuliah loh. Cuman saya ingin, yuk kita jawab yuk. Kebiasaan apa sih dalam hidup kita? Salah satu contoh aja satu orang. Apa? Oh iya, menunda waktu, kebiasaan itu. Apalagi kebiasaan kita? Bangun pagi itu kebiasaan juga. Loh, apa yang disebut kebiasaan kan segitu? Apalagi? Biasa bangun pagi karena tuntutan ya.
Kalau saya biasa bangun pagi karena memang biasa bangun pagi. Tubuhnya udah bangun pagi. Ada lagi kebiasaan apa? Makan Indomie gitu ya. Oke, yang diserang lainnya. Oke, kebiasaan tuh banyak banget kebiasaan. Ya kan? 1 jam di WC, itu kebiasaan tuh. Loh, jangan diketawain, ada loh. Ada. Tanpa koran, tanpa handphone. Loh, bisa 1 jam di WC. Nggak tahu itu ngarang puisi atau apa, nggak tahu kita. Oke, penerimaan yang kedua, yang diserang berikutnya dalam hidup kita salah satunya adalah penerimaan diri. Self-acceptance, gambar diri. Waktu pertama kali iblis mencobai manusia, yang diserang apa? Jati dirinya manusia, betul nggak? Ya kan? Yang diserang tuh jati dirinya manusia disamakan sama Tuhan. Kelemahannya manusia itu senang dipuji-puji kan? Manusia, Adam dan Hawa diangkat, terutama Hawa diangkat nih. Diangkat. Makanya sampai sekarang kita harus tahu itu. Kita nggak boleh, kalau dipuji-puji jangan cepat seneng gitu ya. Jangan cepat seneng kalau kamu dipuji gitu. Oh, kamu cantik ya hari ini. Gitu. Bukan gitu. Hati-hati karena ketika dinaikkan, iblis kemudian tujuannya menjatuhkan. Penerimaan diri, kemudian kepercayaan diri. Ada yang ngalamin ini? Kepercayaan diri. Ada yang over pede, ada yang enggak pede, minder. Saya dulu percaya diri, saya jadi ketua panitia, saya jadi ini. Tapi begitu berurusan dengan pergi sama teman-teman, kepercayaan dirinya mulai hilang, mulai mundur. Mundur. Saya bisa mundur. Sampai waktu saya kuliah mahasiswa pun itu kebawa. Anak-anak kos itu kan isinya makan di luar kan, maksudnya makan di luar itu artinya makan beli di warung-warung gitu. Nah begitu kumpul gitu anak-anak youth gitu kumpul, wah ayo kita pergi yuk kita makan dedek gitu. Dalam hitungan beberapa detik saya sudah tidak ada di lingkungan di kelompok itu. Sampai teman-teman bilang, di mana nih? Mana gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Memang saya sudah makan di rumah, saya selalu makan di rumah. Tapi karena ini saya pergi meninggalkan teman-teman saya sesaat sampai mereka bubar baru saya datang lagi. Nanti saya menunggu mereka kumpul di satu tempat untuk selesai mereka makan. Kemudian kemampuan diri, skill, kecerdasan. Ada yang merasa hal ini berat banget gitu. Ini area yang susah-susah gampang. Betul kan? Ya kan? Susah-susah gampang. Yang sekolah, ya berat ini. Kemampuan itu sebenarnya adalah bisa menjadi jati dirinya kita. Itu kemampuan. Betul nggak? Kamu bisa dikatakan seorang tukang masak kalau kamu bisa masak, iya atau enggak? Betul? Kalau kamu memang bisa masak, orang menikmati, terbukti, itu kamu bisa disebut tukang masak. Beda sama kata kerja, kamu memasak. Kamu memasak, belum tentu kamu tukang masak. Betul kan? Ya kan? Saya yakin dalam minggu yang lalu, dalam 3 hari ini, nggak tahu apakah Vio sudah memasak Indomie yang dia bawa. Loh kan begitu. Memasak, bukan berarti, Vio tukang masak ternyata. Bukan begitu kan. Tapi ketika dia masakin teman-temannya di Destiny, teman-temannya di Pondok Menuai ini dimasakin nih sama Vio, semua mengakui masakannya enak, kemudian dia jual laku, dia akan disebut tukang masak. Iblis menyerang area-area yang berhubungan dengan kemampuan diri kita. Susah loh.
Betul nggak? Kamu bisa. Seringkali misalnya nih kakak pembina kalian, misalnya Kak Pison sama Kak Dewi ngomong, kamu bisa. Apa kata pertama yang kalian ucapkan? Kalimat pertama, enggak, aku enggak pede Kak, betul nggak? Sebenarnya kemampuan kalian sedang diturunkan. Nah yang paling parah, yang iblis serang areanya adalah kehidupan kita. The whole life. Utuh kita diserang. Saya diserang masalah ini. Jadi ini Om Syu lagi cerita sedikit awal dari apa sih sebenarnya, apa yang iblis, caranya iblis apa sih? Kita sepakat dulu ya, bahwa hanya ada dua wilayah kehidupan. Ini satu, dan yang ada di sini. Kita sepakat itu dulu. Setuju? Enggak ada abu-abu. Enggak ada abu-abu. Enggak bisa begini, merokok itu tidak sehat. Tapi saya olahraganya kencang, jadi saya merokok enggak apa-apa. Itu area abu-abu. Mengerti maksudnya? Seperti orang olahraga terus supaya dia bisa makan daging babi terus-terusan. Lemak-lemak dia makan. Ngerti? Minum manis terus dia olahraga dengan kuat. Tidak ada area abu-abu dalam kehidupan yang kita sedang bicarakan. Kita harus sepakati ini, bahwa hidup itu hanya ada dua wilayah. God's presence sama areanya setan. Sepakat dulu, oke? Jadi Om Syu ingin kita belajar satu-satu. Ini bisa berseri 4-5 kalau kita mau. Makanya saya tadi bilang 2 jam. Nanti siapin ya. Yang baru 20 menit sudah mulai ngantuk-ngantuk, siapin 2 jam. Oke. Dengan cara apa sekarang kita mau belajar? Ya saya mau menanamkan doktrin ini dalam pikiran kita. Ada berapa wilayah di dalam hidup? Hanya ada 2. Enggak ada area tengah, enggak ada. Enggak ada area tengah. Hanya ada area ini dan ini. Dengan cara apa? Buka mata dan pikiran kita. Mempengaruhi dan memanipulasi yang ada di otak kita. Hawa jatuh dalam mengikuti apa kata setan itu karena pikirannya dipengaruhi, betul atau enggak? Sekarang kita, pertama kali orang ingin melakukan apa yang kita lakukan adalah kita mempengaruhi pikirannya, betul? Betul enggak? Pengaruhi enggak? Pengaruhin. Pengaruhi kan? Pikiran dulu kan yang dipengaruhi. Enggak ada manusia yang tidak dipengaruhi pikirannya terlebih dahulu kemudian melakukan. Saya teringat waktu dekor saya ngobrol sama siapa ya? The power of mindset siapa? Osamview. Ya. Kita sedikit saya ngomong tentang itu. Waktu Joas kecil, ini the power of manipulasi sebenarnya. Membangun mindset. Manipulasi itu kan membangun mindset kan. Mengubah mindset, cara berpikir. Kalau saya ngomong sama Joas, itu makanan baru buat Joas. Saya makan. Ketika saya makan saya bilang gini, enak banget. Dia lihatin saya, nah nih. Saya sedang memanipulasi pikirannya untuk membuat Joas kecil mengatakan bahwa makanan itu akan enak. Dia makan. Nah, enak kan? Awalnya mungkin begitu. Tapi ketika itu terus dilakukan, maka dia akan suka dengan makanan itu.
Dan dia tidak pernah tidak suka dengan makanan. Sampai hari ini. Ada kan anak yang gak suka sayur, gak suka ini, gak suka ini, gak suka ini. Nah anak saya enggak. Karena waktu saya makan sayur, sayur ini gila, enak banget. Itu dia lihat gini, enak ya, enak ya, enak ya Pak. Oh enak, enak, makan. Enak, sehat, kamu kuat nanti. Oh itu anak kecil kan gitu, makan dia. Sampai sekarang dia cuman sayur kesukaan saya yang dia tidak suka. Pare. Cuman itu. Tapi nyoba. Udah nyoba. Belum pernah kok ngomong gak suka. Coba dulu, coba. Kamu mau jadi koki kan? Coba. Gitu kan gitu. Harus jadi gitu. Saya manipulasi. Kamu harus makan semua jenis makanan. Apapun, nah itu manipulasi. Nah iblis sama, menyerang kamu dengan cara apa? Memanipulasi pikiran kamu pertama kali. Makanya iblis tahu bahwa kekuatan pikiran itu akan mengubah hidupmu. Ya atau ya? Saya kasih contoh lagi. Di sini yang paling kecil siapa nih? Kamu sama kecil di mana nih? Oke, nanti sini kan. Kecil beneran ternyata. Apalagi dibandingin Kak Pison. Tanganmu gini ya, tanganmu gini. Gini nih ke depan. Nah, ini nih. Lihat nih ya. Ini lihat ya. Nah, turun kan? Turun ya? Turun, saya pengaruhi dia. Kalau saya giniin tahan ya. Nah, loh. Benar kan? Oke, gitu lagi. Ini lagi. Dah. Loh, lah kok dia nurut saya malahannya. Tahan ya. Tahan bener. Tahan bener ya. Tahan. Tanganmu kuat di sini. Tahan ya. Loh, malah nurut ini. Memang kamu taat gak? Jadi sini Re. Sini Re. Sini. Enggak, kayaknya kekuatan tangannya dia gak bisa nahan saya. Maaf ya, Nan. Kalau yang ini tinggi aja tinggi dia, ya kan? Tangannya, oh udah gede, ya. Nasi kuning berapa Re kemarin? Loh enggak jadi. Ya kan, saya giniin kan langsung turun tuh. Tapi ketika saya bilang, tahan ya Re, tahan bener, tahan ya. Tahan. Buktiin loh tuh teman-teman kamu, kalau kamu kuat. Beneran, tahan ya. Ya. Bener gak? Turun gak sampai bawah? Karena dia apa? Nah, dia kenapa? Loh, jangan kalau tak sentuh jangan jadi lemes. Kamu tak sentuh kok langsung mas gitu. Yang kuat. Ini saya kok nggak nemukan cowok bener gitu ya. Ayo. Tahan ya. Tahan. Terus tahan. Ini karena apa sebenarnya? Karena dia saya suruh nahan. Betul nggak? Saya pengaruhi pikirannya untuk menahan. Itu sesuatu yang sangat sederhana. Iblis lakukan segala hal, menyerang semua area kita. Supaya kita cuma satu, kita keluar dari batasnya ini. Lewat apa sih? Lewat apa? Buka lagi. Lewat apapun yang kita lihat, yang kita dengar dan kita rasakan. Iblis hancurkan hati kita, hancurkan hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang gampang sakit hati, sensitif. Dengan cara apa? Keluarga kita gak bahagia, kita dipukulin orang tua. Betul? Kita lihat papa kita pukulin mama kita. Sakitnya? Sakit. Nah kalau sudah sakit, itu berarti sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita rasakan, kemudian itu masuk kepada pikiran dan kita membenci. Nah itulah happiness-nya iblis di situ tuh. Happiness-nya iblis gitu tuh. Sekarang, saya pernah ngomong gini, jangan salah memilih, betul gak? Kamu mau hidup yang kayak apa? Kamu bisa hidup beneran
Berat loh, berat benar. Untuk memiliki kehidupan yang benar itu tidak mudah. Kalau mudah, wah, semua orang hari ini bahagia semua. Kenapa orang gak bahagia? Karena apa yang dia inginkan, yang dia mauin tidak sesuai sama dirinya. Betul gak? Semua yang dia maui, kenyataannya berbeda. Nah itu tidak bahagia, biasanya di situ. Bahagia itu kalau, misalnya nih ya, tiba-tiba Helby saya ngomong gini, Helby sana makan gratis di kedai lift. Dia akan begini, lagu tadi jadi tuh. Saat bersyukur Tuhan berkati, gitu kan? Betul gak? Dengerin baik-baik. Saya harus membangun satu doktrin ke kalian bahwa begini. Iblis menghancurkan kita dengan cara apapun. Bahkan lewat privilege kita menjadi orang kaya, kita punya, dan segala macam. Kelakuan kita diserang di sana. Betul? Ya. Nah, lewat apa? Lewat apapun. Orang tua, lewat teman, lewat kalau yang di Pondok Penuh lewat pembina-pembina di sana, aturan-aturan yang ada di sana. Saya ngobrol beberapa waktu yang lalu. Aturan itu untuk apa? Untuk mengamankan kita. Batasan itu mengamankan kita. Nah, tujuan iblis apa sih? Tujuan iblis itu apa coba? Sebenarnya tujuan iblis apa? Waktu dia mencobai Hawa pertama kali dan Hawa ngomong sama Adam dan kemudian mereka memakan buah itu, kemudian apa? Tujuannya apa? Tujuan iblis apa? Supaya apa? Jawab. Ayo, tujuan iblis apa sih? Betul, terus supaya apa? Dan dalam dosa. Jadi poinnya cuma satu sebenarnya. Iblis ingin membuat kita ada dalam dosa, titik. Titik, gak ada koma, gak ada apa. Iblis cuma mau bawa kita keluar dari dosa. Ada pemberontakan, kenajisan, penyembahan berhala. Apalagi tidak percaya, hidup dalam imajinasi. Orang yang hidup dalam imajinasi banyak loh. Kalian tahu bahwa kenapa anak muda anak muda zaman dulu sampai anak muda zaman sekarang, berarti yang sekarang sudah jadi tua kan? Ya, itu suka dengan drugs, narkoba. Jadi narkoba itu salah satunya adalah membuat kita punya halusinasi. Nah, halusinasi dalam penelitian itu adalah muncul halusinasi itu karena ada di otak bawah sadar. Jadi kalau otak bawah sadarnya kepingin aku pengen kaya gitu. Jadi ketika dia nggak kaya, dia frustasi, dia mengkonsumsi narkoba tertentu, jenis tertentu, dia akan menjadi seperti orang kaya dia. Dia bisa waduh aku orang kaya. Seperti itu. Jadi orang yang hidup dalam imajinasi, hidup yang dalam angan-angan, membayang-bayangkan hal-hal yang tidak baik apalagi, itu tujuan iblis. Pemberontakan, jelas. Kenapa rumah tangga dibuat gak damai? Supaya muncul generasi pemberontak. Pasti. Percaya saya sudah. Generasi pemberontak adalah generasi yang melawan semua hal yang disebut dengan aturan atau batasan. Ada batasan ini. Di Pasar Sapi kalau kalian dari Jalan Ahmad Yani turun, kalian akan lihat gerombolan orang-orang pang, betul? Saya buka sebuah tulisan begitu di majalah Kompas waktu itu, di koran Kompas waktu itu ya. Itu disebutkan begini, bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang, anak-anak yang ingin hidup seenak mereka sendiri tanpa satu aturan pun dalam hidup mereka.
dengerin, tanpa satu aturan pun dalam hidup mereka. Bahkan gosok gigi, tidak kamu harus mandi, itu termasuk aturan. Mereka nggak akan lakukan. Jadi pemberontakan itu adalah membuat kamu melawan semuanya. Nah itu pemberontakan. Ya kan? Jangan makan buah ini dimakan. Nah muncullah pemberontakan akhirnya. Kemudian penyembahan berhala, idol. Idol itu bahaya, ya kan? Ya, jangan idolakan teman, jangan idolakan hamba Tuhan, jangan idolakan kakak pembina rohanimu, jangan pernah idolakan hamba Tuhan yang secara mata kamu lihat hebatnya luar biasa. Enggak, Tuhan, faktornya Tuhan yang hebat. Idolakan, penyembahan berhala bisa macam-macam. Salah satu nanti mungkin dibahas sama kakak-kakak yang lain. Penyembahan berhala itu salah satunya adalah begini. Segala sesuatu yang membuat kamu memberikan nilai lebih tinggi daripada Tuhan dalam hidupmu, itulah penyembahan berhala. Hati-hati ya, hati-hati itu, hati-hati. Adik-adik dengerin baik-baik, anak-anak dengar baik-baik. Nah, kemudian broken heart atau broken life. Generasi terakhir, generasi Gen Z gitu ya, Gen A, Alpha, generasi Alpha itu muncul kalimat kata-kata ini. Apa namanya? Baperan. Betul nggak? Baperan. Ya sebenarnya kalau zaman dulu dikatakan orangnya sensitif gitu. Tapi sebenarnya dikit-dikit baperan. Kayaknya baperan itu tren gitu loh. Setelah di sosial media jadi kesannya baper itu tren. Baper itu bukan tren, baper itu karakteristik yang ingin iblis lakukan supaya kamu membenci orang. Orang baper itu parah loh. Punya nggak teman baper? Coba dilihat kanan kirinya. Apakah itu orang baperan sebelah kanan kirimu? Dikit-dikit marah, kemudian tiba-tiba nangis. Pernah punya teman yang tiba-tiba nangis gitu gak sih? Diam gitu, dia jalan sendiri, kemudian di pojok dia nangis. Broken heart, broken life. Jadi tujuan iblis itu kita masuk, itu semua dosa. Hati yang patah itu bukan hati yang patah hancur, kemudian mengaku dosa, bukan itu. Tapi patah hati, hidup yang hancur, itu memang tujuannya iblis. Betul kok? Coba deh, coba pahami ini. Yang diolahan di pikiran loh. Sekarang bayangkan satu orang yang dari kadar 1 sampai 10 paling tinggi berapa terserah kalian, yang kalian gak suka, coba bayangin. Entah papa kalian, kalau ada di keluarga ya keluarga kalian, kalau gak ada berarti teman kalian, teman kalian, supervisor kalian, guru kalian, dosen kalian, yang paling gak kamu suka apa? Ya kan? Dengerin. Bencilah mereka sekarang dalam pikiran kamu. Maka kamu yang akan sakit hati, betul gak? Ya kayak diingetin loh, benar gak? Lah paling parah, itu kan fisik kan. Paling parah sekarang di era sosial media ini, kamu bisa patah hati sama sesuatu yang ada di sosial media. Goblok gak? Goblok. Kamu ada di luar ini. Loh, kan terbukti. Lihat itu di Reels, TikTok, pembahasan para ahli psikolog dan segala macam. Ini yang mau sekolah psikologi itu harus baca-baca gitu. Jangan cuman yang Korea-Korea gitu kayak gitu, enggak. Kita harus baca banyak penelitiannya. Orang bisa mau bunuh diri, anak mahasiswa gara-gara apa? Sosial media. Enggak real loh. Dia enggak real. Dia enggak real sama sekali. Mengerikan ya. Dunia mengerikan ya.
Makanya yuk kembali ke dunia nyata. Gitu. Kembalinya ke dunia nyata. Tuhan itu memberikan kepada kita kehidupan yang nyata. Bukan yang imajinatif. Nyata. Yang tadi Tuhan itu lagu itu benar loh. Saat menangis Tuhan tahu. Itu Tuhan ada. Bukan Tuhan di sosial media. Bukan. Kenapa saya tadi bilang ada kata goblok? Karena yang dibuat goblok apanya? Pikirannya kan. Yang dimanipulasi apanya? Pikiran kamu. Orang gak bisa menerima tubuhnya karena pikirannya dipengaruhi. Lewat bullying, lewat orang lain, lewat orang tua mungkin. Gendut kamu, jelek, ayo diet. Gendut kamu, diet kamu, gendut kamu, diet. Saya nggak pernah dengar orang tua saya ngatakan saya, kok ini lo kok gendut men? Nggak pernah. Kamu tuh lo kok gemuk sekali. Saya nggak pernah dengar orang tua saya ngomong seperti itu. Saya dengar teman saya. Tapi saya santai saja karena pikiran saya ya gendut sih. Bersyukurlah kalian yang berapa bulan yang lalu pernah lihat saya waktu ngomongkan tentang proses perubahan. Saya pernah pasang satu foto berat badan saya tertinggi, terbesar. 133 kilogram, ukuran celana 44. Saya nggak merasa gendut, walaupun saya tahu kenyataannya gendut. Maksudnya gini, nggak sensitif ketika orang ngomong saya gendut. Goblok kamu, goblok kamu, goblok kamu, kamu goblok. Dengerin, kamu goblok. Ngerti gak? Apalagi kamu goblok. Kemarin kamu nilai 5 toh? Goblok kamu, goblok. Terus. Apa yang terjadi? Goblok. Gak ada orang goblok di muka bumi ini. Pemalas yang ada. Tidak ada orang bodoh di muka bumi ini. Katakan amin. Amin. Katakan kanan kirimu, gak ada orang goblok di muka bumi. Tapi ngomongnya goblok pelan aja, jangan nggak ada orang goblok, gitu bukan, gitu ya. Bukan ngomongnya gini, nggak ada orang goblok di muka bumi ini. Bukan gini ya, nggak ada orang goblok, bukan ya, beda loh ya, tekanannya beda, ya. Kemudian saya juga cerita beberapa waktu yang lalu sama satu meja yang saya makan bersama waktu acara youth. Saya ngomongkan tentang ini, bahwa dosa membawa kita pada dosa berikutnya. Dosa akan membawa kita pada dosa berikutnya. Nah ini 1 jam pertama ngomongin ini, 1 jam kedua ngomongin caranya, gitu ya. Jadi 2 jam beneran. Dengerin baik-baik. Dosa itu akan membawa kamu pada dosa berikutnya. Kalau kamu bisa bohong 1 kali dengan 1 hal yang kecil, kamu akan dibawa bohong pada 1 hal yang besar. Yang di Pondok Penuh pasti paham ini. Teman-teman kalian lihat, melakukan 1 kesalahan, pasti akan dibawa pada kesalahan terus berikutnya. Ingat itu, dengerin. Makanya perlu di stop ketika orang melakukan kesalahan. Stop. Diamati, diawasin, supaya dia tidak jatuh lagi dalam dosa. Dimanipulasi pikirannya, didoakan, dicari tahu kan akar permasalahannya. Baru dia akan keluar dari. Kok kayaknya ini areanya area gitu ya. Sebenarnya ini tetap kotak, ini tetap bulat. Areanya begini. Areanya setan juga sama. Kamu akan dibawa terus-menerus untuk kamu hidup di sini. Dari dosa pada dosa berikutnya. Terus akan dibawa dari dosa kepada dosa berikutnya. Terus-menerus. Terus kesalahan-kesalahan terus. Terus. Pahamin ini. Buka pikiran kalian. Dari tampang kalian, beberapa dari kalian, itu sudah ada loh. Bibit-bibit begini. Betul gak? Saya pun ada. Ngerti gak? Kita itu semua gak ada yang kebal terhadap ini. Ketika kita hidup keluar dari batas boundaries ini, jatuh kita.
Menurut kalian, sebelum saya lanjutkan ke yang terakhir, slide terakhir. Pendeta itu seharusnya apa? Berdoa, oke. Hidupnya suci, oke. Apa lagi? Jadi contoh, apa lagi? Enggak toksik. Oh betul. Kayaknya menyinggung sesuatu atau seseorang ya. Menyinggung sesuatu kejadian atau menyinggung seseorang. Oh enggak. Oke. Betul tapi betul. Pendeta enggak toksik. Lain, come on. Menjadi teladan, betul kamu. Apa lagi? Ya kudus, tadi suci, jadi teladan, jadi contoh, tidak toksik. Karakternya baik, apa semuanya. Panjang sabar, murah hati, murah duit, gitu kali ya. Apa lagi? Apa? Yang calon pendeta itu? Apa? Memberi dampak bagi orang lain, entah itu buruk, entah itu baik gitu maksudnya. Yang baik ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kenapa ada pendeta bercerai? Kalian ini baru diajarin loh. Kenapa? Karena apa? Karena keluar dari batas. Ya benar karena manusia, memang kita kan lagi ngomongin manusia. Betul kan? Seharusnya pendeta itu berdoa, baca Alkitab, bahkan di zaman-zaman dulu rabi-rabi itu disebut dengan, kalau yang mereka memang benar-benar disebut dengan ada gelarnya santo atau orang kudus. Betul nggak? Orang-orang kudus, ST gelarnya, ya kan? Nah, kenapa kok bisa cerai? Kenapa pendeta bisa selingkuh? Jangan ngomong dia manusia loh, memang kita lagi ngomongin manusia. Nafsu apa nafsu? Yang kamu sebutan tadi ada i-nya loh. Ya, yang pertama adalah kita terbatas. Betul gak? Hamba Tuhan terbatas. Tapi yang paling penting ada di sini nih. Keluar batas. Dari tadi kita gak baca Alkitab. Sekarang kita baca Alkitab. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Baca ya, gak apa-apa ya, agak malam-malaman dikit. Enggak kok, normal nih pulangnya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Kok ke-16? 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Berarti ini batas kan bukan? Jadi kalau yang di sini, kamu nggak akan dapat bagian di sini. Buka 1 Korintus pasal yang ke-6. Nanti ada satu ayat lagi yang akan kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Ayat ke-9 dan 10 dari 1 Korintus pasal ke-6. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngerti?
Jadi dengerin baik-baik, di sini ada dosa akan membawa kita jatuh pada dosa berikutnya. Ya, ketergantungan, addicted, blaming yourself, menyalahkan, overthinking. Siapa yang sukanya overthinking? Banyak banget ya. Jangan overthinking. Hidup itu, ini kayaknya perlu diajak tamasya kayaknya ya. Tapi janji, pulang tamasya nggak boleh overthinking. Dengerin baik-baik, kenapa sih overthinking? Karena kalian nggak percaya sama ini loh. The place of happiness-nya nih kalian nggak percaya. Kenapa? Orang overthinking itu adalah orang yang paling sial. Karena apa? Karena belum terjadi, kalian mikir duluan. Bukan karena kalian pintar, tapi karena kalian nggak percaya akan situasinya. Bukan karena kalian lebih hebat dari teman-teman. Orang lain belum mikir, aku udah mikir. Loh, bukan itu. Overthinking itu selalu sesuatu yang belum terjadi, tapi kalian sepertinya sudah mengalaminya. Itu orang overthinking. Nah, satu contoh. Tadi saya ex-pegawai kami, part-time dulu, itu mengalami sakit namanya GERD, sakit lambung. Parah. Waktu dulu lebaran ke sini kemudian saya ajak, dah kamu kerja sini aja. Kerja sampai kamu dapat pekerjaan. Dia dapat pekerjaan, 2 hari dia pulang. Dia gak kerja, sampai hari ini. Tadi saya ngomong begini, ini loh, inikmu, cewek ini. Saya kasih solusi ya. Nah ini karena murah hati, katanya pendeta harus murah hati, saya murah hati. Saya bilang begini, kamu ke sini kerja, kalau kamu sakit gak usah berangkat. Pokoknya kamu kerja di sini bukan tujuannya kami butuh kamu. Tapi karena apa? Kami ingin kamu sembuh. Enak kan? Toh tetap dia membantu kami. Tapi kalau dia ngomong, aku hari ini gak enak perut. Karena ini lagi parah-parahnya. Beratnya sampai 37. Sepertiga hidup saya loh itu. Saya 93, ya hampir sepertiga toh. Mungkin paha saya itu 37 gitu. Dan baik-baik overthinking. Kemudian kalau sudah overthinking menyalahkan diri sendiri, benar gak? Akhirnya teringat akan yang lalu-lalu kan, goblok kamu gak berguna, kamu gak berharga. Dengerin. Nah nanti di next pengajaran tentang boundaries yang berikutnya, saya akan mengajarkan, enggak tahu kapan di jadwalnya, saya enggak tahu. Tapi nanti next diajar di jadwalnya, saya akan lanjutkan ini tentang boundaries, bicara tentang apa? Cara hidup di dalam pagar ini, salah satunya adalah apa? Kamu punya lingkungan yang benar. Ada satu ayat yang mengatakan gini, apa? Pergaulan. Nah di Amsal ada yang bilang, orang yang hidup bersama dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi ketika mereka hidup dengan orang bebal, dia akan menjadi bebal. Nah, salah satunya begitu. Jangan pernah hidup dengan orang toksik. Tahu nggak? Tahu nggak? Orang toksik itu tidak hanya omongan loh, perbuatan juga. Makein bajunya temennya, makein tiba-tiba makein pensilnya temennya, penghapusnya. Penghapusku mana ya? Nggak tahu, tiba-tiba sudah ada di meja yang lain. Toksik itu bukan cuma sekedar omongan, tapi perbuatan juga. Ayat yang terakhir. Tadi mau tanya nggak ayat-ayatnya? Udah tahu maksudnya? Pasti kalian nggak tahu satu kata, pemburit. Sudah buka Google, orang jangan tulis cuma pemburit. Orang pemburit itu ada ayatnya. Ayatnya, artinya ada. Nah, saya akan ajak kitab baca terakhir, baca ayat terakhir di kitab Efesus. Pasal yang kelima. Nah inilah PR, nanti kita akan bahas bagaimana cara hidup, nanti next. Tapi hari ini kita sedang belajar apa? Bahwa hidup ini harus ada di dalam batasannya Tuhan, betul nggak?
Jadi kalau kalian hidup di suatu tempat, anggap aja aturan. Aturan itu sebenarnya apa sih aturan? Aturan itu membuat kita aman dan kita tertib. Ya, yuk baca Alkitab dulu sebelum dijelaskan yang lain. Ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-5 Efesus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada beda ya? Hidup sebagai anak-anak gelap dan hidup sebagai anak-anak terang, ada bedanya enggak? Ada bedanya. Kalau sama, kalian di mana berarti hidup? Jangan sampai iblis juga menolak kalian loh. Di sini nggak bisa, di sini ditolak. Mau hidup di mana kamu? Padahal kita udah sepakat, hidup hanya ada di 2 area ini. Ya kan? Orang Jawa itu hebat, dia punya pepatah ini. Setan ora doyan, demit orang dulit. Artinya apa? Setan aja sama yang pokoknya penguasa-penguasa itu nggak suka sama kita. Nah sedangkan kamu nggak ada dimasuk di kriteria the place of happiness ini. Terus kamu dibuang kemana? Surga enggak, neraka enggak. Kamu mojok nangis kan gitu. Ayat ke-9, karena terang hanya berbuahkan, dah dengar, ini pagar nih, ini pagar. Ini batasannya nih, ini batasannya. Segala sesuatu yang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, apa itu? Itulah tempatnya kita. Kalau itu tidak membuahkan kebaikan, berarti bukan dari Tuhan. Tidak membuahkan keadilan dan kebenaran, berarti bukan dari Tuhan. Ayat ke-10 ngomong loh, kita anak-anak dengerin ya, diuji yang benar, yang mana. Ayat ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengar, kalau ada temanmu yang toksik, jangan dilakukan juga hal yang, kalau ada teman-temanmu yang toksik, panggil dia, ajak ngobrol. Sementara suruh istirahat, ngomong. Orang toksik tuh gak enak loh, beneran gak sih? Semua lagi positive thinking, tiba-tiba dia negatif sendiri. Ya kan? Betul gak? Orang toksik tuh gak enak, betul? Toksik itu juga muncul di zaman sekarang ya, bahasa toksik. Kalau dulu bahasa Alkitabnya adalah gini, akar yang pahit itu akan mencemari semua orang. Nah kan gitu. Ya, saya di Kedai Lift, saya selalu suka ketika sore-sore kosong gak ada yang beli gitu, duduk bareng anak-anak ngobrol. Ngobrolin hidup, ngobrolin tentang pribadi. Ya ngalamin ya, Merlin ngalamin ya. Saya suka ngomongan tentang itu, supaya muncul, ya saya ngomongkan tentang nilai, value. Nah nanti di next berikutnya, boundaries ini, batasannya Tuhan, itu bicara tentang nilainya Tuhan, value-nya Tuhan. Saya cuma mau menegaskan ini. Batasan melindungi dan memberi rasa aman, tetapi segala sesuatu yang keluar dari garis batas akan menimbulkan kekacauan. Katakan ya. Setuju? Segala sesuatu yang keluar dari garis batas ini akan menimbulkan kekacauan. Ya nggak sih? Ya atau ya? Pendeta yang cerai, dia akan menimbulkan kekacauan. Pertama kekacauan dalam jemaat Tuhan, kekacauan dalam dunia persilatan rohani. Yang ketiga kekacauan dalam rumah tangganya juga, kekacauan demi kekacauan. Betul nggak? Saya suka sama satu hamba Tuhan. Jangan dengar ajaran pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang bercerai dan menikah lagi dan berkata, saya tetap menjadi berkat. Nah itu tuh, saya suka itu dengan pendeta itu. Gondrong dari Jakarta, ya saya suka itu. Walaupun pokoknya saya suka itu sama orang itu. Caranya saya suka. Karena keluar dari batas.
Begitu keluar kacau nggak? Kacau. Banyak kok, coba dilihat mereka-mereka. Yang terjadi sekarang hamba-hamba Tuhan itu mencari ayat-ayat pendukung Alkitab, kemudian mengadakan pembenaran. Nah, segala sesuatu yang keluar dari batasan, pasti akan menimbulkan kekacauan. Ya, sekarang ini dihafalkan. Ngomong sama temanmu pelan-pelan. Segala sesuatu yang keluar dari garis batas akan menimbulkan kekacauan. Ya, pacaran keluar batas kacau pasti. Loh iya kan? Nanti kapan kita bahas tentang ini, kakak-kakak yang lain akan ngajar juga. Tentang, oh pacaran tuh apa sih? Gitu. Manusia yang di luar garis batas pasti akan menimbulkan kekacauan. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu, lagi ada kekacauan. Ada salah satu sekolah internasional di Jakarta, ada 3 kamar mandi. Di Jakarta loh, International School. Beritanya ada. Pria, wanita, binary. Netral maksudnya. Coba cek. Kalian netral atau enggak? Denger ya, dengerin. Netral itu bisa jadi loh. Tuhan enggak berkenan, setan enggak doyan. Mau hidup di mana loh? Jadi hari ini dengerin baik-baik. Kacau enggak? Kacau bangsa ini. Kacau. Langsung geger diliput keluar kacau. Semua yang keluar batas kacau. Coba naik motor di luar batas kecepatan. Mati kamu. Betul gak? Bisa menimbulkan kekacauan gak? Iya. 3 hari yang lalu di Tingkir. Di Jalan Soekarno-Hatta Tingkir. Jam 12:30 pagi. Anak-anak muda. Apa tuh trek-trekan gitu ya. Jatuh, ada yang jatuh. Semua yang di luar batas garis nilai-nilai yang Tuhan berikan pasti akan kacau. Itulah konsep doktrin dalam hidupmu. Kalau kamu keluar dari batas kemampuanmu, coba main game sampai pagi, every day. Nanti kalian akan ketemu saya nengokin kalian di rumah sakit. Pasti udah itu. Pasti sakit sudah. Loh saya bukan mengata-ngatai pasti sakit, ini pendeta kok ngata-ngatainya. Enggak, itu sudah ada di batas. Kalau kamu keluar, kamu pasti akan begini. Makan enggak ada ukurannya. Baju aja ada ukuran loh, makan ya ada ukurannya. Dengerin, kamu makan enggak ada ukuran. Pasti akan apa? Kacau hidupmu. Nah saya mau tutup ini. Kalau batasan ini diberikan, next kita akan belajar hidup dalam batasannya itu seperti apa sih. Hari ini kita sudah bisa bedain nggak? Harus ada bedanya antara terang dan gelap. Karena kalau kamu ada di terang sebagian, gelap sebagian, kamu nggak jelas hidupmu. Orang Jawa ngomong uripmu ra cetha. Ya kan? Makanya kalau masih ada hal-hal yang ada di sini, yuk diberesin. Ya. Tampang-tampang kita ini tampang-tampang yang gampang jatuh dalam dosa loh. Serius. Coba lihat tuh kanan kirimu. Itu tampang-tampang gampang jatuh dalam dosa. Kalau kamu nggak hidup di batasan ini. Ya. Oke. Saya mau akhiri, jadi saya kasihan kalau benar-benar 2 jam. Ya, enggak kok, canda. Tapi paham enggak apa yang diajarkan ini? Paham enggak? Hidup harus ada dalam batasan.
Kalau kamu keluar dari batasan, pasti kacau. Apapun itu bentuknya. Belajar terus, gak pernah bergaul, gak pernah apa. Endingnya, kasihan hidupmu. Tapi bermain terus gak belajar, kasihan nilaimu. Ya kan? Main terus gitu. Jadi hari ini kita belajar satu doktrin ini. Pisahkan antara hidup sebagai anak terang dan hidup sebagai anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Ingat ya, ibadah, pujian penyembahan, baca Alkitab, doa setiap hari, tidak menjamin kalau kamu keluar dari batas, pasti kacau. Ngerti? Jadi jangan mau menebus hidup yang di sini dengan perbuatan yang sepertinya di sini. Nggak bisa. Nah itu syaratnya. Makanya nanti next kita akan belajar tentang hidup dalam nilai kayak apa. Nanti biar kakak-kakak yang lain yang ngajar juga. Hidup dalam nilai, batasan itu nilai, value-nya Tuhan tuh kayak apa sih? Nah itu. Sampai ke hal-hal yang praktis, yang detail. Ya, oke? Dengar ya, dengar. Jangan kalah sama setan. Jangan kalah sama setan. Jangan overthinking. Ya, ada yang masih kalau pipis pagi-pagi, malam-malam masih takut? Ke kamar mandi? Yang kamu takutkan orang atau setan? Hah? Jangan takut sama setan. Harusnya lebih takut sama orang, tahu? Oke, mengerti? Anak-anak semua tahu ini? Hari ini tahu kalau disuruh nyatet summary ringkasan dari khotbah ini tahu? Tentang apa fokusnya, tentang apa. Nah ini aplikasikan di hidup. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, lihat tadi tuh di Efesus. Membuahkan kebenaran enggak? Membuahkan keadilan enggak? Membuahkan ya? Kalau enggak, mundur. Jangan lakukan. Ada satu anak, saya enggak perlu sebutin namanya. Tetap setiap pagi saya mesti membawa nama anak ini. Kalau dibilang secara real saya enggak peduli, saya enggak peduli. Tapi nama ini selalu keluar saat saya berdoa satu-satu. Saya doakan, ya tapi kalau saya di jemaat gitu ya enggak saya doakan sebutin satu-satu, enggak. Saya berdoa buat jemaat keluarga Tuhan ya ketika ada. Tapi anak ini selalu saya sebut namanya. Anak ini adalah bagian dari kita beberapa tahun yang lalu. Dan ketika saya mendengar singkat cerita anak ini pergi, meninggalkan batasan ini, dia pergi, dia keluar, dan saya mendengar kabar kalau dia masih ada di sini. Kondisinya parah, kondisinya mengenaskan. Satu pagi saya cuma ngomong, saya mau ketemu Tuhan sama anak ini. Kalau dia ngomong gak peduli, saya gak peduli. Buktinya saya nggak tanyain dia, enggak. Tapi Tuhan aku mau ketemu sama anak ini. Beri aku waktu sekali aja untuk aku ketemu sama anak ini. Saya akan mau bawa dia masuk ke sini lagi. Saya tahu dari awal, dia pasti sudah masuk ke dunia yang sangat-sangat kelam. Dari merokok, minuman keras, drugs, seks bebas, hancur. Saya nggak follow Instagramnya. Saya bukan orang kepo yang lihat status-status orang di WA, enggak. Tapi ketika ada yang membicarakan gitu, ini loh, ini si ini lah. Saya cuman begini. Kalau kamu keluar dari batas, kacau hidupmu.
Kalau sekarang kamu hidup dalam aturan di sekolah, coba langgar tuh aturan di sekolah. Langgar itu. Kacau hidupmu. Aturan misal di pondok penuh ada aturannya. Iya, orang hidup bersama-sama harus ada aturannya dong. Ya kan? Tahu nggak bangsa ini kalau nggak ada aturan? Ngeri. Ada aturan aja dilanggar. Karena prinsipnya adalah aturan ada untuk dilanggar. Keluar kamu dari batasan. Kacau itu. Yuk bangkit berdiri yuk. Sekali lagi saya mau tanya, paham nggak apa yang diajarkan hari ini? Paham nggak? Kita butuh hidup di sini karena kita terbatas. Kita terbatas, emosi kita terbatas. Ya kan? Keinginan kita terbatas. Pengendalian diri kita terbatas. Iblis selalu membawa kita keluar ke sini. Di sini ada apa sih? Ada masa lalu, ada dosa. Masa lalu tuh ke sini loh. Kamu dibawa lagi, cet gini. Wah bisa angkat tangan. Saat guys Tuhan tahu. Tapi ketika ingat masa lalu, kurang ajar itu orang. Ngerti? Nah, malam ini berdoa. Pahamin ini. Bahwa hidup kita ini mau berpijaknya di mana sih? Mau ke sini atau mau ke sini? Kalau enggak dua-duanya, kayaknya kalian butuh pertolongan. Hari ini pahami ini. Jadi mulai dari sekarang, bahkan yang SD, SMP semua pahami ini. Yang sekolah, yang kuliah, pahami ini. Perjalanan kita masih panjang, tapi hidup hanya ada dua ini. Mau di sini atau mau di sini. Oke? Mari kita berdoa. Ambil waktu. Paling tidak untuk mengingat kamu hidup sekarang ada di mana? Kamu ada di mana sekarang? Ada di area kebencian atau mengasihi? Ada di area dendam atau mengampuni? Ada di area kenajisan atau kekudusan? Ada di area pemberontakan atau kamu di area ketaatan? Kamu di area yang mana? Paling tidak malam ini renungkan ini. Kamu ada di area yang mana? Kamu ada di area dosa atau di area kebenaran? Kamu ada dalam masalah patah hati, hancur hati, sakit hati? Atau kamu ada dalam damai sejahtera Tuhan hari ini? Seperti yang teman kita katakan tadi bahwa Eden adalah the place of happiness. Di mana shalom Tuhan, sekinah glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu tinggal di sana. Malam ini sebelum pulang, coba renungkan. Bahkan nanti sampai di rumah, di tempat kalian tinggal, renungkan ini. Pelajaran yang sangat ringan hari ini. Kalian hanya dihadapkan pada dua hal. Dan saat ini hidupmu di mana? Hidup gak berbicara tentang kekayaan. Hidup gak berbicara tentang bagaimana kita hebat dan melayani Tuhan. Tapi hidup berbicara tentang siapa kamu, di mana kamu saat Tuhan ada bersama dengan kamukah atau tidak. Hidup ditentukan dari sana. Kalau hari ini ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang mau mengambil keputusan Tuhan, aku mau masuk dalam batasan yang kau berikan buat kami. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Taruh itu.
Katakan secara pelan dan lembut, Tuhan, bantu aku. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Karena aku terbatas sebagai manusia. Aku mudah kecewa, mudah dendam. Tapi malam ini, pertolongan-Mu yang menyanggupkan aku. Katakan dengan pelan. Nah, disitulah Tuhan ada bersama kamu. Tuhan, tolong aku, ingatkan aku Roh Kudus kalau aku keluar dari batas. Percuma kami bisa memuji, menyembah, menaikkan pujian, bergoyang, menari. Tapi area hidup kami tidak ada di dalam spot kehadiran Tuhan. Renungkan itu. Jangan kalah, jangan menerima keadaan kalau kamu ada di area yang berbeda dari areanya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu, tangan mereka yang ada di dada mereka. Sebagai sebuah janji Tuhan, malam ini bantu mereka. Keluar dari segala ikatan jerat iblis dan masuk dalam batasannya Tuhan, wilayahnya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang masih ada kemarahan, beri sukacita dan damai-Mu Tuhan. Yang belum bisa mengampuni, beri kasih-Mu yang tanpa syarat itu. Yang masih hidup dalam belenggu dosa, lepaskan Tuhan, tolong. Saat ini hamba selesai berdoa. Hamba selesai berbicara firman-Mu. Tapi Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan bekerja malam ini. Di kamar mereka masing-masing. Di tempat tidur mereka masing-masing. Ketika mereka menaikkan pujian, mereka menaikkan doa. Tuhan Kau ada bersama anak-anak-Mu. Berkati keluarga mereka, dimanapun keluarga mereka berada. Dan hari ini, meteraikan kebenaran ini dalam pikiran dan hati setiap anak-anak-Mu. Menjadi pertumbuhan dan buah akan muncul dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Malam ini kami bersyukur karena kebenaran dan hati Tuhan dibagikan. Berkati mereka, berkati anak-anak-Mu, berkati Tuhan. Berkati studi mereka, berkati kuliah mereka, berkati sekolah mereka. Dan ketika mereka ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam nilai-nilai ilahi-Mu Tuhan, ada dalam batasan-batasan yang Tuhan berikan, maka mereka akan diberkati, akan terus maju, akan menjadi kepala, akan diberkati pundi-pundi hidup mereka dengan damai berkat jasmani, rohani, dan jiwani. Untuk itu terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat kasih setia Tuhan Yesus, dan berkat persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai aku, kamu semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima kebenaran firman Tuhan katakan, amin. God bless, Tuhan berkati ya. Thank you, saya serahkan teman-teman. Udah selesai, silakan nikmati snack.